Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zakia Amalia Hartanto Putri dengan NIM 22252100004. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi pada mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu tentang prinsip sarang burung merpati atau pigeonhole principle. Oke, sebelumnya kita juga harus tahu nih, prinsip sarang burung merpati itu ditemukan oleh Johann Peter Gustav Lejeune, yaitu seorang ahli matematika Jerman pada tahun 1834. Nah, prinsip sarang burung merpati ini terbagi menjadi dua bentuk. Nah, di sini ada penjelasan bentuk pertama, yaitu jika N tambah 1 merpati memasuki N sarang, maka pasti terdapat paling sedikit satu sarang yang terisi lebih dari satu merpati. Nah, di samping sini sudah ada gambar burung merpati. Di sini ada 9 sarang, dan di tiap sarangnya sudah terisi oleh satu burung merpati. Ini sarang pertama sudah diisi 1, sampai sarang 9 sudah diisi 1 burung merpati. Nah, tiba-tiba ada satu burung merpati datang tiba-tiba. Nah, dia ingin memasuki salah satu sarang di antara 9 sarang ini. Nah, misalkan tiba-tiba dia milih masuk ke sarang nomor 2 karena dia suka nomor 2. Nah, dia si burung merpati ini masuk ke dalam sarang nomor 2, maka dalam sarang nomor 2 ini, kedua ini, terisi oleh 2 burung merpati. Nah, oleh karena itu, karena sarang kedua ini terisi oleh 2 burung merpati, maka prinsip sarang burung merpati bentuk pertama yaitu pasti terdapat paling sedikit satu sarang yang terisi lebih dari satu merpati. Nah, di contoh ini lebih dari satu merpati yaitu sarang 2 terisi oleh 2 merpati. Maka ini termasuk contoh prinsip sarang burung merpati bentuk pertama. Kemudian misalkan di sarang pertama ini burung merpatinya pindah tempat. Burung merpatinya pindah tempat ke sarang kelima. Dia ada di sini contoh. Sehingga sarang burung merpati pada sarang kedua dan kelima itu terisi 2 burung merpati. Maka tetap benar dan tetap berlaku bahwa pasti terdapat paling sedikit satu sarang yang terisi lebih dari satu. Ya, di sini paling sedikit satu sarang ya, bukan hanya satu gitu, tapi paling sedikit. Nah, jadi kalau misalkan ada 2 sarang yang terisi lebih dari satu merpati juga tetap benar gitu ya. Juga tetap menggunakan prinsip sarang burung merpati bentuk pertama. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Saya bacakan. Pertama, jika terdapat 11 pemain dalam sebuah tim sepak bola yang menang dengan angka 12-0, maka haruslah terdapat paling sedikit satu pemain dalam tim yang membuat gol paling sedikit 2 kali. Nah, bisa kita lihat di sini 11 pemain ini adalah N, yaitu sarang burung merpati. Tulis ya. Sarang. Sebelumnya saya minta maaf kalau tulisannya jelek karena saya tidak memakai pen laptop ya. Kemudian 12 di sini. 12 di sini adalah N tambah 1. 12 di sini adalah N tambah 1, sehingga N-nya kan 11, 11 tambah 1 sama dengan 12. Maka berlaku,
harus terdapat paling sedikit satu pemain dalam tim yang membuat gol paling sedikit 2 kali. Nah, saya beri gambaran lebih jelasnya. Misalkan di sini ada 11 pemain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini terdapat 11 pemain dalam sebuah tim sepak bola. Kemudian 11 pemain ini mencetak gol menang ya dengan angka skor akhir 12-0. Maka jika semua pemain ya satu orang mencetak 1 gol, maka baru tercetak sebanyak 11 gol ya. Nah, 11 gol ini baru N. Kalau ditambah, jadi kurang 1 kan? Nah, kurang satunya ini misalkan kita contoh pemain ke-11, pemain terakhir ini mencetak gol 2 kali. Nah, kalau ditambahkan ini 10 ditambah 2 jadi 12 kan ya, N tambah 1 benar 12. Karena si ininya 2 ya. Maka berlaku terdapat paling sedikit 1 pemain dalam tim yang membuat gol paling sedikit 2 kali. Nah, ini pemain terakhir ini mencetak gol sebanyak 2 kali. Kemudian misalkan contoh pemain pertama ini tidak mencetak gol. Tetapi pemain kedua ini mencetak gol sebanyak 2 kali. Maka tetap berlaku ya, 2 tambah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ditambah 2, 12. Jadi 12-0 juga kan tetap berlaku. Paling sedikit 1 pemain dalam tim yang membuat gol paling sedikit 2 kali ini. Si pemain terakhir dan pemain kedua ini mencetak gol 2 kali. Nah, seperti itu. Masuk ke contoh yang kedua. Jika Anda menghadiri 6 kuliah dalam selang waktu Senin sampai Jumat, maka haruslah terdapat paling sedikit 1 hari ketika Anda menghadiri paling sedikit 2 kelas. Nah, Senin sampai Jumat itu 5 hari ya, 5 hari. 5 hari. Nah, 5 hari di sini adalah N atau sarang. Kemudian 6 kuliah di sini adalah N tambah 1. Sehingga bila N-nya 5 tambah 1, maka hasilnya adalah 6. Nah, di sini diketahui, maka harus terdapat paling sedikit 1 hari ketika Anda menghadiri paling sedikit 2 kelas. Nah, saya beri gambar penjelasannya, misalkan di sini saya beri gambar ini kelas hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, misalkan di hari Senin 1 mata kuliah, Selasa 1 mata kuliah, Rabu 1 mata kuliah, Kamis 1, Jumat 1. Nah, jika ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 ya. Kurang 1, karena di sini Anda menghadiri 6 mata kuliah. Oleh sebab itu, satunya bisa kita taruh di mana saja, bisa bebas. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, misalkan saya taruh di Kamis. Jadi, pada hari Kamis, saya menghadiri 2 mata kuliah. Jadi, 1 mata kuliah Senin, 1 mata kuliahnya di hari Selasa, Rabu,
2 mata kuliah di hari Kamis dan 1 mata kuliah di hari Jumat. Sehingga dalam 5 hari ini, hari Senin sampai hari Jumat, saya telah melaksanakan 6 mata kuliah. Nah, karena hari Kamis ini dilaksanakan 2 mata kuliah, maka benar ya, paling sedikit 1 hari ketika Anda menghadiri paling sedikit 2 kelas. Jadi paling sedikit ada 1 hari yang dihadiri oleh 2 mata kuliah gitu. Nah, ini 1 hari yang dihadiri oleh 2 mata kuliah, yaitu hari Kamis. Mungkin bisa dipahami ya. Selanjutnya ada prinsip sarang burung merpati bentuk kedua, yaitu jika N merpati ditempatkan ke dalam K sarang, maka terdapat paling sedikit 1 sarang yang memuat sedikitnya floor N per K merpati. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak floor itu apa? Nah, saya beritahu ya, floor itu adalah angka yang dibulatkan kepada angka yang terdekat. Nah, misalkan di sini saya beri contoh, saya memiliki 25 merpati dan 12 sarang. (25 merpati). Merpati ini kita sebut sebagai N. Dan K adalah sarang 12, yaitu 12 sarang. Nah, di sini dijelaskan bahwa maka terdapat paling sedikit 1 sarang yang memuat sedikitnya N per K merpati. Sehingga kita langsung bagi ya. Floor N per K merpati. Nah, 25 floor 25 per 12 adalah berapa? 25 bagi 12 itu kan 2 ya. Sisa 1. Nah, sisa satunya ini kita masukkan menjadi pembulatan menjadi 3. Maka terdapat paling sedikit 1 sarang yang memuat sedikitnya 3 merpati. Nah, seperti itu. Bisa saya gambarkan juga nih misalkan ya, agar lebih jelas. Saya gambarkan di sini 12 sarang. Nah, 12 sarang. Kemudian di sini ada 1 merpati, 2 merpati, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Anggap bulat-bulat ini merpati ya. 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Nah, dari 12 sarang ini baru terisi 24 merpati, maka sisa 1 kan. Nah, satunya ini misalkan saya taruh di sarang yang paling besar ini ya. Bentuk sarang yang paling besar, saya di sini. Di sarang ke-6. Maka sarang ke-6 ini terisi oleh 3 merpati. Nah, sehingga benar ya, terdapat paling sedikit 1 sarang yang memuat sedikitnya 3 merpati. Nah, seperti itu. Saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini, soalnya di antara 50 orang mahasiswa,
Berapa paling sedikit mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama? Pada bulan. Bulan dalam 1 tahun itu ada 12. 12 bulan. Nah, di sini 50 orang mahasiswa, jika dimasukkan pada prinsip sarang burung merpati yang kedua, maka 50 orang mahasiswa ini adalah N. Dan 12 bulan ini adalah K. Maka paling sedikit adalah, tinggal kita hitung, floor N per K. Sama dengan 50 per 12. Nah, 50 dibagi 12 itu 4 ya. Yaitu 4 kali 12, 48, sisanya 2. Nah, sisa 2 ini kita masukkan 1. Maka menjadi 5. Nah, jawabannya 5. Maka paling sedikit ada 5 mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama. Dari 50 mahasiswa ini, ada paling sedikit 5 mahasiswa yang lahir pada bulan yang sama. Seperti itu. Mudah ya? Nah, ada contoh soal lagi. Berapakah banyaknya mahasiswa paling sedikit yang harus menghadiri perkuliahan matematika diskrit agar terdapat paling sedikit 6 mahasiswa yang memiliki nilai huruf yang sama dari nilai-nilai A, B, C, D, dan E di akhir perkuliahan? Nah, kalau di sini berbeda ya, yang diketahuinya itu 6 menghadiri perkuliahan paling sedikit 6. Nah, di sini jadi yang diketahui floor N per K-nya itu 6. Floor N per K sama dengan 6. Nah, kemudian, oh ya, ini nilai A, B, C, D. Ini apa? Ini adalah K. Nilai A, B, C, D-nya itu adalah K ya. Jadi kita masukkan lagi. Floor N per 5 ya. K-nya ada 5. 5 sama dengan 6. Nah, seperti ini. Maka yang harus kita cari adalah N. Nah, bagaimana cara mencari N ini? Nah, 6 ini kita hilangkan 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, 5 ini dikalikan K. K-nya kan 5. Jadi 5 kali 5 adalah 25. Nah, 25-nya ini kita tambah 1 dari sini. Dari yang pengurang tadi. Karena di sini yang dicari paling sedikit. Jadi ibaratnya 6 ini hanya tambahan gitu satunya. Jadi sebenarnya aslinya 5, tapi ada angka yang lebih untuk menjadi 6 gitu. Jadi dari sini bisa kita kurang 6 kurangi 1 yaitu 5, kemudian 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, ditambah 1 agar paling sedikitnya itu atau sisanya itu bisa menjadi ke-6. Sama dengan 6. Yaitu 25 tambah 1 sama dengan 26. 26 per 5. Nah, 26 per 5 kan 25 bagi 5 kan 5. Nah, satunya ini lebih sehingga dibulatkan karena
floor itu menjadi 6. Oleh karena itu, berapakah banyak mahasiswa paling sedikit yang harus menghadiri perkuliahan matematika diskrit agar terdapat paling sedikit 6 mahasiswa yang memiliki nilai huruf yang sama dari nilai A, B, C, D, dan E di akhir perkuliahan adalah 26. Ya. Bisa kita buktikan kan 26 dibagi, kalau N per K-nya 26, dibagi K-nya 5, ya ini, yaitu 6. Jadi terbukti. Jadi harus ada 26 mahasiswa agar menjadi paling sedikit 6 mahasiswa yang memiliki nilai A, B, nilai yang sama yaitu A, B, C, dan D. Nah, mungkin cukup sampai sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.